prinsipnya begini Pak. Prinsipnya kita menerima apa yang dilakukan oleh teman-teman UPK. Cut-off-nya di Desember 2021. Cut-off-nya itu. Nah, laporan itu intinya ada dua. Intinya adalah nilai aset dan yang kedua adalah penerima manfaat. Di dalamnya adalah laporan tentang termasuk juga dengan apa namanya kolektif. Nah, kondisi itu kita hargai dan teman-teman inspektorat cukup memberikan apa ya istilahnya, kalau di dalam panduan itu bukan opini ya, bukan opini tapi opini ada di baca di panduannya. Tapi sekali lagi kalau memang harus ada yang didalami dari laporan itu dicatat di dalam rekomendasi, sehingga nanti tugas dari pengawas untuk melakukan audit. Bahkan menurut PP Permendagri 7/12 kalau tidak salah, itu ada peran inspektorat untuk melakukan audit terhadap keuangan BUMDes, termasuk BUMDes. Instrumen ini bisa digunakan teman-teman untuk melakukan menindaklanjuti atau mendalami hasil. Ini prinsip 13 untuk sesi yang kedua. Kita berharap sesi perlu semangat juga dong, ya. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, yang paling benar Bapak di sana, soalnya paling menggelegar. Pulang dari sini tiba-tiba dapat rekening 100 juta masuk Pak. Amin. Berkah ya Pak hari ini. Oke, terima kasih sekali lagi semangatnya. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Masih berlangsung rapat koordinasi teknis penguatan badan usaha milik desa dan percepatan transformasi pengelola dana bergulir masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi badan usaha milik desa bersama Lembaga Keuangan Desa bertempat di Golden Lily AB Bandung 4 Point by Straton, Makassar, 6 sampai 8 April 2022. Tepuk tangannya dulu Pak. Ya, yang semangat Pak, asik. Oke. Sekali lagi kami ucapkan transformasi kepada kalian nanti akan diawali Pak Nasrul akan menyampaikan beberapa hal tentang prinsip-prinsip transformasi, dan kedua adalah tahapan-tahapan proses transformasi. Berikutnya adalah dari Pak Yusef akan menjelaskan mengenai mekanisme review dan apa-apa yang perlu dilakukan teman-teman inspektorat. Pak Nasrul, Pak Yusef, tadi sesi pertama ada beberapa pertanyaan yang barangkali perlu diperdalam jawabannya, yaitu tentang kiat untuk desa yang sudah menjadi kelurahan. Ini secara regulasi bagaimana? Kiat-kiat transformasi untuk desa-desa yang sudah menjadi kelurahan. Dari satu kecamatan itu ada sebagian desa yang sudah Pertanyaan tadi mungkin akan saya jawab sambil saya bercerita mulai dari awal kronologis sampai pertemuan. Jadi seperti yang disampaikan Bu Dirjen tadi, bahwa PP Mandiri Perdesaan itu dimulai tahun 98, kemudian tahun 2007 cakupan programnya diperluas ke 1.300 kecamatan, dan kemudian tahun 2007 itu pula kemudian dinamai dengan PP Mandiri Perdesaan. Nah, PP Mandiri Perdesaan itu memiliki beberapa komponen program, 4 kalau saya baca sejarahnya dari peraturan teknis operasional. Jujur saat PLPM Mandiri Perdesaan ini dilahirkan tahun 2007, saya masih kelas 2 SMA.
Jadi saya belajar cepat di Kemendes ini sejak awal. Saya S1 kajian saya tentang desa, S2 tentang desa, S3 tentang desa. Kebetulan bapak saya itu perangkat desa, jadi sedikit banyak meskipun usia saya ini separuh dari usianya Pak Direktur, bisa boleh diajar pengetahuan tentang desa. Karena Pak Direktur orang keturunan orang kota, kalau saya asli pakai short keturunan orang desa. Nah, kembali ke soal PMP Mandiri Pedesaan tahun 2007 yang salah satu komponen programnya nomor 2 itu adalah penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir, yang inilah yang saat ini kita kenal sebagai dana bergulir masyarakat PMP Mandiri Pedesaan, yang secara umum dikelola oleh UPK, tapi sebenarnya pengelolaannya dikelola oleh banyak kelembagaan, diantaranya ada BKAD BNPM, dan pengelola kegiatan, tim pengawas, kemudian tim verifikasi dan seterusnya. Lanjut. Nah, ketika Undang-Undang Desa lahir tahun 2014, bersamaan dengan kelahiran Undang-Undang Desa itu, kemudian PMP Mandiri Pedesaan tidak dilanjutkan. Salah satu alasannya adalah ada dalam pasal 72 ayat 2 Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa, bahwa segala program dari pemerintah maupun pemerintah daerah yang menyangkut tentang desa diefektifkan, kemudian diintegrasikan dalam dana desa. Karena itulah spirit sejak tahun 2014 semua program yang terkait dengan desa diintegrasikan dalam satu sistem perencanaan pembangunan desa. Akhirnya PMP Mandiri Pedesaan terkena dampak dari Undang-Undang Desa, diakhiri anggaran dari PMP Mandiri Pedesaan tahun 2015 yang seharusnya dianggarkan untuk tahun 2015 dan beberapa anggaran dari kementerian dan lembaga yang lainnya itu diintegrasikan menjadi dana desa pertama tahun 2015. Nah, ketika program itu berakhir, ada surat dari Menko Kesra kepada Mendagri dan Menteri PU. Surat itu ditujukan karena Mendagri saat 2014 dan sebelumnya adalah penanggung jawab PMP Mandiri Pedesaan, dan Menteri PU adalah penanggung jawab PMP Mandiri Perkotaan. Surat itu pada intinya menyatakan Menko Kesra meminta kepada dua menteri ini untuk membina pengakhiran dan memilih kelembagaan badan hukum yang tepat bagi dana bergulir masyarakat, yang pada saat itu malangnya pada saat itu belum ada badan hukum yang tepat untuk dana bergulir masyarakat. Dan surat ini kemudian karena inovasinya teman-teman di lapangan itu luar biasa, surat ini dianggap sebagai surat edaran dan kemudian dijadikan landasan untuk membentuk badan hukum selain desa. Ini klarifikasinya. Jadi kemudian ketika keluar PP 11, pemerintah bersepakat untuk semua pengelola dana bergulir beralih menjadi desa bersama. Ada sedikit teriak-teriak di lapangan karena adanya perkumpulan badan hukum, karena adanya kurasi, ada juga yang bentuk PT. Kemudian Mendagri memberikan surat serah terima dari Mendagri ke Kemendes pada tahun 2014 dan kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Desa pada tahun 2015 untuk menerbitkan pedoman pengakhiran program. Pedoman pengakhiran program itu yang pada intinya satu, pelaksanaan PMP Mandiri Pedesaan berakhir, yang kedua sarana-prasarana infrastruktur fisik yang sifatnya bisa dimanfaatkan untuk umum
yang ada di masing-masing desa itu diserahkan menjadi aset satu persatu desa. Adapun aset yang dikelola secara antar desa, termasuk aset yang dikelola oleh UPK, itu kemudian dinyatakan sebagai milik masyarakat desa-desa dalam satu wilayah kecamatan yang pengelolaannya diwakili oleh BKAD. Itu. Jadi panduan pengakhiran ini mempertegas apa yang telah dijelaskan dalam ETO PNPM bahwa aset antar desa, aset dana bergulir masyarakat, termasuk di dalamnya yang dikelola oleh UPK itu adalah aset milik masyarakat sekecamatan yang nomor 11 tahun 2020 yang menyatakan bahwa desa adalah badan hukum. Undang-Undang Cipta Kerja ini sekaligus mencabut pasal 87 Undang-Undang 6 tentang desa. Jadi satu pasal 87 itu dicabut oleh Undang-Undang Cipta Kerja dan kemudian didefinisikan ulang. Terus didefinisikan ulang bahwa ini definisi. Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama desa-desa guna mengelola aset dan seterusnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Saya tandai di situ yang berwarna merah didirikan oleh desa-desa. Kemudian ketika kita tarik pengertian desa, bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum. Jadi maknanya desa itu bisa jadi pemerintah desa, tapi dalam hal ini desa adalah masyarakat hukum. Maka kemudian klop, cocok, botol dapat tutupnya ketika desa itu didirikan oleh desa dan desa adalah pengertiannya desa adalah kesatuan masyarakat hukum dan pemilik dari dana bergulir masyarakat adalah masyarakat desa-desa dalam satu kecamatan. Maka tidak ada pihak lain selain desa yang lebih otoritatif atau yang lebih pas atau yang lebih legitimit untuk mewakili masyarakat sekecamatan itu selain dari desa-desa. Jika kita lihat pada tiga pengertian ini, desa, dan kepemilikan dana bergulir masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang 11 tentang Cipta Kerja, berdasarkan Undang-Undang 6 tentang desa, dan berdasarkan Pedoman Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan penjelasan 10. Jadi pengelolaan dana bergulir ini kan harapannya al-muhafadzatu ala wadhibi sholih. Jadi memelihara nilai-nilai yang baik dan mengambil nilai baru yang lebih baik. Nilai lama yang baik harus dipelihara, yaitu pengelolaan dana bergulir untuk pengentasan kemiskinan. Adapun tradisi baru yang lebih baik adalah desa sebagai badan hukum dipakai sebagai badan hukum pengelolaan dana bergulir. Kita lanjutkan. Nah, ini saya juga bandingkan antara koperasi, PT, perkumpulan, dan desa sebagai sebuah badan hukum. Mana yang kira-kira pas atau legitimit untuk mewakili masyarakat sekecamatan dalam kepemilikannya terhadap dana bergulir masyarakat itu tadi. Mulai dari pendiri, desa didirikan oleh desa-desa dan desa-desa ini mewakili masyarakatnya masing-masing. Kemudian kepemilikannya, desa itu sah dimiliki oleh masyarakat secara komunal. Nanti kita lihat di pasal 73 PP 11. Kemudian desa juga bisa dimiliki oleh masyarakat individu sebagai penyerta modal individu. Desa juga dimiliki oleh pemerintah desa ketika pemerintah desa menyertakan modalnya. Berbeda dengan badan hukum yang lain yang umumnya dimiliki dan didirikan oleh individu per individu atau
advokasi yang diberikan juga oleh orasi. Kemudian lembaga pembina juga sah ketika dana bergulir masyarakat ini, ketika kita balik tadi dulunya dari Kemendagri, ketika ada undang-undang desa, Kemendagri menyerahkan kewenangan untuk membina dana bergulir ini kepada Kementerian Desa. Ketika bentuknya desa, maka tetap menjadi binaan dari Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri. Tapi ketika bentuknya badan hukum lain, maka akan dibina oleh Kesbangpol. Jadi dana bergulir masyarakat itu akan menjadi semacam ormas. Kemudian ketika berbentuk PT itu akan menjadi binaannya OJK. Kemudian ketika bentuknya koperasi akan menjadi binaannya Kementerian Koperasi dan UMKM. Dan tentu kemudian proses mekanisme pengambilan keputusan dalam pengelolaan dana bergulir ini, ketika yang dipilih adalah badan hukum yang lain, maka mekanisme pengambilan keputusannya adalah mekanisme pengambilan keputusan di badan hukum yang lain. Misalnya lokasi, maka merah, hijau, kuning, hitamnya pengelolaan dana bergulir masyarakat ditentukan oleh rapat anggota koperasi. Kalau PT maka juga akan ditentukan oleh RPS. Sedangkan menurut PTO itu pengelolaan dana bergulir masyarakat itu pengambilan keputusannya oleh musyawarah antar desa. Dan dari keempat badan hukum ini yang punya mekanisme pengambilan keputusan tertinggi yang paling agung dalam kelembagaannya hanya desa bersama. Memastikan kelestarian aset milik bersama masyarakat desa-desa ini. Nah, dengan tahapan yang kami susun berdasarkan PP maupun Perkes 15. Yang pertama, sosialisasi di tingkat kabupaten kota dengan kira-kira ancang-ancang waktu sesuai dengan lebaran yang sudah diberikan ke Bapak Ibu. Kemudian pelaporan oleh UPK. Pelaporan oleh UPK ini kita minta laporan minimal itu tiga laporan ini. Laporan perkembangan pinjaman (IP), kemudian laporan laba rugi, kemudian ada laporan neraca kegiatan dana bergulir masyarakat. Bisa juga nanti ditambah dengan laporan kolektibilitas. Dan laporan-laporan ini kalau teman-teman UPK-nya jalan itu hampir pasti sudah ada per 31 Desember 2021. Jadi teman-teman UPK sebenarnya tidak perlu membuat laporan baru, tapi laporan per 31 Desember 2021 itu tinggal disetorkan ke kabupaten untuk dilakukan review oleh Inspektorat Daerah Kabupaten. Nah, reviewnya bagaimana nanti akan lebih jelasnya dijelaskan oleh Pak Inspektor. Kemudian setelah review dilakukan sosialisasi di tingkat kecamatan, termasuk di dalamnya penyampaian hasil review, sehingga masyarakat di tingkat kecamatan tahu bahwa posisi keuangannya per 31 Desember 2021 itu adalah sekian miliar, dan jumlah uang itulah yang akan dicatat sebagai penyertaan modal masyarakat sekecamatan dalam pendirian desa. Lanjut. Kemudian tahap berikutnya musyawarah desa, tentunya karena pendirian desa bersama melalui mekanisme kerjasama antar desa, maka di masing-masing desa diminta untuk melakukan musyawarah antar desa dengan keluaran yang pertama peraturan desa yang memuat persetujuan pembentukan desa bersama, termasuk besaran penyertaan modal, kemudian berita acara yang memuat kesepakatan musyawarah desa, termasuk siapa delegasi yang dikirim desa untuk MAD dan juga mandat kepada kepala desa untuk melakukan kerjasama antar desa. Setelah dilakukan musyawarah desa, dilakukan musyawarah antar desa seperti halnya pendirian desa bersama pada umumnya. Ada membuat berita acara, kemudian
peraturan bersama kepala desa, anggaran dasar desa bersama, anggaran rumah tangga dan rencana program kerja. Harapannya semua dokumen ini sudah selesai pada saat musyawarah antar desa, sehingga begitu musyawarah antar desa selesai bisa langsung didaftarkan ke Kementerian Desa, dan nanti Kementerian Desa akan melakukan Kemenkumham untuk diterbitkan. Kami mohon untuk melaporkan kepada Gubernur selanjutnya provinsi melakukan pembinaan dan dukungan penanganan masalah. Jadi kalau tidak ada barangnya, tidak ada urusannya, tidak ada kelompok penerima manfaatnya, tidak ada asetnya sama sekali, kami minta bantuan untuk melapor ke Gubernur, dan kemudian Gubernur kami minta bantuannya juga untuk mengusut kemana sih sebenarnya asetnya. Kalau memang ditemukan asetnya dan masih bisa difasilitasi untuk didirikan, maka difasilitasi untuk didirikan. Tapi kalau memang sudah menetap tidak ada apa-apanya, setelah diaudit atau diselidiki orangnya sudah pada minggat semua, misalnya atau sudah meninggal dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka Pak Gubernur bisa dilaporkan kepada Menteri terhadap temuan seperti ini. Yang kedua, dalam kondisi pengelola kegiatan DPR, SPMPMD dalam keadaan tidak sehat. Jadi kondisi kedua ini masih ada orangnya, masih ada kepengurusannya, masih ada asetnya, masih ada penerima manfaatnya. Cuman kondisinya kurang sehat. Maka kami minta, kami mohon kepada kabupaten untuk melakukan penyihatan, bisa melalui audit, restrukturisasi modal, restrukturisasi kepengurusan. Kalau mau nambah modalnya silahkan, kalau mau difasilitasi berganti pengurus juga boleh sesuai dengan kondisi dan temuan di lapangan. Dan kemudian ketika sudah disehatkan, minta untuk difasilitasi untuk membentuk desa bersama hingga batas 2023. Kemudian yang ketiga, dalam hal pengelola kegiatan tidak bersedia dibentuk menjadi desa bersama sampai 2 Februari 2023. Nanti kalau sampai 2 Februari 2023 ternyata masih ada yang menolak, siapa yang menolak itu mohon dilaporkan ke Menteri Desa. Selanjutnya Menteri Desa melakukan proses sesuai ketentuan peraturan negara. Ini sudah banyak sebetulnya dijelaskan dengan gamblang oleh Pak Nasrun tentang Bumdesma LKD ini. Nah, bagian saya, karena saya dari inspektorat, saya ingin mendiskusikan bagaimana dari sisi pengawasan dan pembinaan pengawasan yang diatur dalam Permen Desa 15. Lanjut. Saya ingin mengingatkan kepada teman-teman khususnya dari inspektorat dan khususnya dari inspektorat, karena karena bergeraknya inspektorat itu pasti harus ada dasar. Kalau dia nggak punya dasar, nggak bisa dia bergerak, dan itu ilegal. Dasarnya adalah lihat di PP 11/2021 ini yang jelas sekali bahwa pengelola kegiatan tanam bergulir masyarakat program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan wajib dibentuk menjadi BUMDes bersama paling lama 2 tahun terhitung sejak peraturan perundang ini diundangkan. Tadi maksimal tanggal 23 Februari ya. Maka itu harus dilaporkan pada kementerian akan mengambil tindakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini artinya hukumnya wajib. Ini dulu. Jadi kenapa kok kita harus melakukan ini? Pertanyaan selanjutnya, mengapa dari inspektorat harus melakukan review terhadap hal ini? Karena next, saya tidak ingin membahas yang ini. Next lagi,
Oke, ini sudah dijelaskan tadi. Saya ingin ada di sini sedikit aja slide saya. Terus next lagi, next. Nah ini, kenapa kita harus dari inspektorat harus melakukan review? Karena di dalam Permen Desa 15 tahun 2021 itu pasal 5 ayat 4 itu dijelaskan bahwa UPK membuat laporan. Apa yang harus dibuat? Ada 3 tadi yang harus dibuat. Ya, itu laporan tentang simpan pinjam itu sendiri. Yang kedua neraca, yang ketiga rugi laba. Kalau kita lihat ini kan berarti pakai siaetap ya, bukan SAP, bukan. Dia pakai siaetap. Atau catatan operasinya aja, nggak apa-apa. Nanti dia masuk akan mempengaruhi neraca, sama halnya nanti. Nah 3 ini kemudian yang harus direview. Kenapa harus direview? Karena adanya perintah ini. Pasti banyak bertanya, bagaimana mungkin bisa direview, Pak? Kondisinya kan kita harus memastikan keyakinan terbatas ini, sementara kondisinya kita tidak pernah tahu tentang hal tersebut. Pasti banyak bertanya seperti itu. Kita dalam hal ini saya flashback yang tadi bahwa ini harus bertransformasi. Ini adalah amanah dari PP dan 2 tahun maksimal harus bertransformasi. Jadi apa yang harus dilakukan dalam hal ini? Yang harus dilakukan dalam ini adalah mereview kaidahnya sudah sesuai atau belum, sesuai dengan PTOK-nya. Apakah dilakukan pengujian? Tidak dilakukan pengujian apapun. Kita melakukan inspektorat itu melakukan review terkait dengan kaidah-kaidahnya saja. Apakah sudah sesuai dengan format form 80, 84D, 84E, itu saja. Hasilnya seperti apa? Tapi ini tidak balance, Pak, tidak wajar. Nanti urusannya. Yang penting itu dulu. Sudah ada laporan tersebut, maka inspektor ini berdiri dalam ruang lingkupnya. Maka inspektorat men-state di dalam ruang lingkupnya bahwa yang dilakukan hanya masalah itu saja, tidak melakukan pengujian, dan tanggung jawab itu ada pada manajemen. Jadi Bapak menyatakan itu, state itu, meyakinkan itu bahwa yang Bapak terima adalah barang dalam bentuk dokumen. Ya, tidak lakukan pengujian. Itu diambil oleh pengurus. Iya. Dan pada saat itu tahun 2013 sudah ada 2 orang ketua UPK yang dikirim masuk penjara. UPK Malili, Luwu Timur itu ada rekayasa laporan keuangan. Di laporan perkembangan pinjaman yang muncul adalah 300 juta. Sementara ketika tim pencari fakta turun di lapangan, mereka mendapat fakta bahwa pinjaman adalah 1,5 miliar. Demikian halnya UPK yang ada di kabupaten kami, Kabupaten Jeneponto, seperti itu. Jadi sungguh sangat disayangkan apabila yang kita lakukan adalah review. Mumpung ini adalah perdana, kenapa tidak dilakukan audit? Supaya ketika terjadi fraud di dalamnya, kita sudah mengetahui benang-benangnya bahwa ini loh yang melakukan UPK pengurus lama, bukan pengurus BUMDes baru, seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga mengenai sanksi, apakah ada sanksi konkret yang akan dikenakan kepada UPK apabila UPK menolak untuk ditransformasi atau minimal tidak bekerja sama pada saat teman-teman inspektorat melakukan review tersebut, misalkan mereka tidak memberikan laporan keuangannya ataupun tindakan lain yang dianggap kurang bekerja sama dengan proses review tersebut. Demikian dari kami, semoga UPK ini bisa bertransformasi dengan baik dengan segala riak-riaknya. Nah, hasil yang kami dapat adalah alhamdulillah di BUMDes kami itu, Muhammad ini kabupaten kami, BUMDes kami itu ternyata mereka belum siap sebetulnya untuk mengelola secara bagus pengolahan ini. Masih ada beberapa teman-teman BUMDes yang belum mampu mengelola apakah dari keuangan dan pelaporan dan sistem-sistem yang lain terkait dengan proses keuangannya.
ataupun penentuan jenis usahanya saja itu masih sangat belepotan. Nah, kemudian mereka akan dibebankan lagi dengan ditariknya ekspor PNB masuk ke mereka. Terus terang, kalau dia diberikan pasti mau, Pak. Kalau diberikan teman-teman Bundes ini mau. Tapi pertanyaannya kemudian, apakah kita sudah pikirkan bahwa ini akan bisa menyelamatkan dana yang ada di sana, atau kita akan masih menambah kembali persoalan yang baru? Hemat saya begini, bagaimana kalau kita dulu memperbaiki teman-teman Bundes, melalui Bundes kami di Kabupaten Bulukumba, memperbaiki mereka dulu. Nanti mereka betul-betul mampu mengelola dirinya, baru kita serahkan. Karena kekhawatiran kami. Evolusi. Ada juga tadi yang memaknai sebagai sebuah revolusi. Ada juga transposisi, ada juga mutasi, ada juga progresi, dan sekian banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Dan saya yakin, percaya bahwa pilihan diksi transformasi inilah yang paling bijak dari sekian proses perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, saya ingin mengatakan bahwa apakah ini kebetulan sewindu undang-undang desa kemudian diambil sebagai momentum untuk kemudian menggugat ataupun mengulang kembali mentransformasi UPK. Cukup sudah selama 8 tahun atau seminggu UPK ini bertransformasi dari sendirinya, apapun itu bentuknya. Ya, tadi saya juga mengatakan ada mungkin yang menjadi baik, ada juga yang menjadi dajjal, dan ada pula berbagai macam bentuk-bentuk. Itulah yang terjadi dan realitas. Orang pun banyak di antara kita mungkin sudah ada mungkin anggota DPR, yang mungkin juga terlibat. Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, pertanyaan saya satu terkait aset. Namun sebelum saya ke pertanyaan, saya ingin menyampaikan informasi terkait kondisi UPK ex-PNP Mandiri yang ada di Kabupaten Banggai. Kabupaten Banggai memiliki 23 kecamatan dan semuanya waktu program program PNP Mandiri hadir, semua kecamatan itu mendapatkan program ini. Alhamdulillah, walaupun rakonteks kali ini belum dilaksanakan, kami Dinas PMD Kabupaten Banggai sudah melakukan sosialisasi dalam rangka pengenalan terhadap beberapa hal yang perlu kami informasikan. Saat pelaksanaan sosialisasi, kami mengundang Pak Camat, ya, BKAD dan juga pengurus UPK itu sendiri. Kami bisa menyampaikan saat di momen sosialisasi itu ada suasana menegangkan dari UPK. Itu tidak ditentukan besarannya, tapi di Pandu ini ada minimal 5 juta Pak ya. Nah, yang ingin kami tanyakan, 5 juta ini yang kami ketahui dari beberapa penjelasan terkait dengan transformasi bersama dari SPTM ini adalah bahwa dana SPTM ini akan tetap berdiri sendiri sebagai BUMDes bersama LKD. Nah, penambahan modal tadi apakah itu nanti akan dicatat sebagai aset yang akan digabungkan dengan memang aset SPTM atau dia berdiri sendiri menjadi satu unit usaha tersendiri? Itu. Kemudian yang kedua, kami mohon untuk mempercepat proses transformasi. Untuk Kabupaten Berau itu cuma ada 12 kecamatan Pak. Alhamdulillah kita pun juga sudah belum terbit panduan-panduan teknis ini, kita sudah mensosialisasikan di 12 kecamatan. Itu alhamdulillah penerimaan dari kecamatan dan pengurus XPTM, mereka bisa menerima dengan penjelasan-penjelasan yang kita berikan. Nah, kami mohon, ini kan ada beberapa yang sudah ditransformasi dan terverifikasi perbedaan hukum. Nah, termasuk dari peraturan desa bersamanya, anggaran dasar, rumah tangga, kami mohon dapat di-share-kan ke kami sebagai bantuan bagi kami nanti untuk